Tante awalnya bisa percaya, bisa terima Tuhan Yesus bagaimana? Saya terima Tuhan Yesus ya nggak ada yang mempengaruhi sih. Saya memang sudah Tuhan pilih. Sudah Tuhan pilih ya? Sudah Tuhan pilih. Katanya dikasih Indomie. Enggak. Dikasih uang. Enggak ya? Enggak. Karena Tuhan yang pilih. Tuhan Tante yang ya? pilih. Kami adiknya, kakak, mamanya JDP. Damal Dodi Pasaribu. Iya, saya yang pas di bawah mamanya Dodi Pasaribu. Kami 7 bersaudara yang sudah terima Tuhan Yesus. Sudah 4 orang, tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi. Iya. Tante awalnya bisa percaya, bisa terima Tuhan Yesus bagaimana? Saya terima Tuhan Yesus ya nggak ada yang mempengaruhi sih. Saya memang sudah Tuhan pilih. Sudah Tuhan pilih ya? Sudah Tuhan pilih. Katanya dikasih Indomie. Enggak. Dikasih uang. Enggak ya? Enggak. Karena Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih. Bapak saya Ibu. percaya. Ketika firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya. Kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Begitu Tante ya? Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa keluarga yang boleh dijamah oleh Tuhan Yesus. Mereka berlatar belakang semuanya adalah agama Islam, tapi luar biasa boleh diselamatkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan satu persatu. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang mau menyelamatkan mereka. Luar biasa Tuhan yang dimuliakan. Biarlah melalui hidup mereka semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita lanjut saudara-saudara, jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tidak berlama-lama lagi saudara-saudara, kita saksikan videonya berikut ini. Ini datang lagi saudara, ini banyak saudara tante ini. Jadi saya waktu nikah juga nikah di KUA. Saya punya surat nikah Islam. Saya dulu sholat maghrib, sholat 5 waktu. Cuma saya artinya nggak ngerti. Tapi setelah saya sudah terima Tuhan Yesus, saya mau bahasa Jawa, mau bahasa Batak, boleh. Oke, tidak ya? harus bahasa Arab. Iya. Karena Tuhan saya, Tuhan yang Maha Tahu. Iya, mengerti semua bahasa. Mengerti semua bahasa. Halo Tante, Tante juga sama? Kalau saya sih karena nikah. Karena usia saya udah tua, saya baru nikah, umur 30 tahun. Karena selama ini yang datang ke rumah, yang datang semua Kristen, saya nggak mau terima. Karena bagi saya Kristen itu najis. Najis, kafir Tante ya? Kafir, nggak mau saya. Setelah saya nikah, di situ juga saya belum bertobat. Saya dengar firman, masih sering ngantuk, bosan di gereja. Kadang-kadang saya keluar ngantuk, kayaknya nggak berbuah gitu loh. Belum sebelum saya punya anak kayaknya belum masuk akal gitu loh. Setelah anak saya yang perempuan lahir, umur 5 bulan dia, tiba-tiba perutnya besar, nggak tahu kenapa. Perutnya besar, terus dibawa rumah sakit, orang semua udah ngomong, anak ini Bu di rumah sakit juga ini nggak bakalan selamat. Kita lihat aja. Nah saya di situ juga belum percaya di situ. Kita lihat aja nanti kalau memang dia selamat, berarti terjadi mujizat katanya. Dimaulah dari tempat kami jalan bergelombang dari Tambak Udang. Kami dulu di Tambak Udang. Jalan bergelombang dibawa ke Abdul Muluk rumah sakit Tanjung Karang. Kami tinggal di Lampung. Nah, dibawa ke rumah sakit Tanjung Karang. Di sana juga saya juga lihat, aduh anak ini nggak bakalan selamat. Soalnya perutnya besar. Itu anaknya. Nah, perutnya besar. Nah, setelah dioperasi kami, datanglah suami saya, kita berdoa katanya. Ya saya juga berdoa lah. Mungkin terjadi mujizat di saya kan. Kami berdoa. Udah. Tapi saya percaya nggak percaya. Berdoa kami. Tiba-tiba dokter keluar dari ruangan. Anaknya sudah sembuh katanya. Di situ saya nangis Tuhan, terima kasih. Disitulah saya sampai sekarang bertobat, percaya betul sama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan kedua tantemu ini, saudaraku? Ini adalah sebuah hal yang harganya itu tidak bisa ternilai. Jika mungkin ada orang ngasih saya sesuatu barang yang mewah dan berharga, terus ditukar dengan kebahagiaan hari ini, saya lebih memilih kebahagiaan hari ini. Karena apa? Sukacita yang saya dapatkan ini tidak bisa kita dapat dari manapun. Iya. Ini benar-benar dari Tuhan. Iya. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik ya.
kami bisa berkumpul sekeluarga ketika tadi di momen hari Paskah, di hari yang sangat bahagia kami berkumpul, dan saya melihat bagaimana keluarga saya bisa melayani di atas mimbar gereja memuliakan Tuhan, dan saya terharu sekali. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya nggak menyangka bisa duduk berdampingan dengan tante saya, berdekatan dengan tante saya, bersama-sama mengangkat tangan memuji Tuhan. Ini sangat hal yang benar-benar membuat hati saya, Tuhan Engkau baik. Saya hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Luar biasa sekali ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat bagi keluarga kita kalau kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Ada Yesus. Haleluya, ada Yesus. Apa pesan buat orang-orang yang belum mengenal Yesus? Belum mengenal Yesus, pesan saya segeralah cari kebenaran. Karena begini, semua orang pasti kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Sehebat apapun engkau menjaga kesehatan, suatu saat pasti mati. Mungkin hari ini engkau masuk rumah sakit karena sakit, terus sembuh, pulang dari rumah sakit, ingat, suatu saat engkau pasti mati. Secantik apapun engkau, seganteng apapun engkau, suatu saat pasti mati. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah engkau setelah meninggoy? Yes. Kemana? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena hidup ini pasti sementara. Ya. Pasti sementara. Oleh sebab itu kita harus menentukan jalan kebenaran dan hidup yang harus kita pilih. Dan jelas sekali, jalan kebenaran dan sorga itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain di luar Yesus. Jadi ketika kita meninggoy, pasti kita berada dalam Yesus dan pasti masuk sorga. Itu menjadi pilihan yang tepat. Jangan mudah-mudahan, jangan semoga, tetapi kepastian. Hal yang perlu saudara pikirkan saat ini, bagi saudara yang belum kenal Yesus, pikirkan. Karena saudara pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal hidupnya. Tidak ada. Seorang pun tidak ada. Sehebat apapun engkau, seperti saya katakan tadi, berolahraga, jaga kesehatan, bukan berarti tidak perlu jaga kesehatan ya. Bukan berarti tidak perlu berolahraga. Perlu. Tetapi ingat, pasti kita akan meninggal. Saya, saudara, penonton semua pasti akan mengalami itu. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah kita setelah meninggal? Tante, ada pesan apa? Ya, pesan saya, mari kita sudah kenal Tuhan yang sangat baik. Kita semakin setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan hanya menginginkan hati kita yang Yes. setia. Itu aja yang Tuhan tuntut. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, berpaut hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Amin. Nah, itu menantu saya dari dulu Ya. juga. Tante, apa pesannya? Pesan saya, kami sudah diselamatkan Ya. 4 orang. Kami rindu Kami rindu keluarga kami semua Ya, menerima Tuhan menerima Yesus. Tuhan. Amin. Jadi Tante, saya berpesan juga kepada Tante, jangan pernah jemu-jemu membawa keluarga yang belum terima Yesus kepada Tuhan. Doakan mereka bila perlu, ambil waktu untuk berpuasa, doa puasa, supaya saudara-saudari kita yang lain yang belum mengenal Yesus, mereka bisa mengenal Yesus. Kisah para rasul itu ya dan amin. 1 orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Saya ingat dulu saudara saya ini Bang JDP, awal-awalnya satu keluarga itu beliau tok sendiri yang bertobat terima Yesus. Beliau diusir, beliau sangat hidup dalam kekurangan setelah percaya kepada Yesus, benar-benar memikul salib yang sangat luar biasa. Orang lain mungkin tidak sanggup, tetapi ada satu hal yang beliau tunjukkan, yaitu perubahan budi, perubahan karakter. Sehingga mama Bang JDP ketika melihat perubahan karakter yang dialami oleh Bang JDP, mama bisa bertobat percaya kepada Yesus. Dan juga keluarga yang lain, ada Fitri, ada Mona belum. Tapi keluarga besar Bang JDP sudah percaya semuanya kepada Tuhan Yesus. Tinggal satu lagi, Kak Mona. Kami juga berdoa supaya adik kami, Kak Mona, suatu hari bisa menemukan kebenaran sebagaimana kedua tantemu yang sudah menemukan kebenaran. Ya, hidup di dalam Kristus itu sangat indah, sangat luar biasa. Karena di dalam Yesus bukan hanya berbicara tentang keselamatan yang kekal di surga, tetapi masa kita di dunia ini kita diberikan damai, diberikan sukacita, diberikan kelimpahan, dan satu hal lagi yang sangat luar biasa adalah bukan berbicara mukjizat, tetapi di dalam Kristus itu ada pemulihan. Ya, nah Bapak Ibu, ada pujian yang sering saya katakan, menyolong minta damai hanya merempet dalam Yesus, menyolong minta senang hati hanya merempet niba Yesus, hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long, hanya Yesus jawaban udep long. Itu Bapak Ibu dalam bahasa Aceh. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dinyanyikan oleh saudara saya Bang JDP. Oh ya, kalaku
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Yes, amin. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan boru kita ini. Boru kita ini salah satu dipilih dari gereja, saya dengar cerita tadi bahwa dia ini akan mengikuti acara sampai ke Papua. Dia ini artis rohani yang dipakai oleh Tuhan juga secara luar biasa. Mungkin baru kamu bisa minta dukungan dari para subscriber Bang Pendi. Abang, silakan. Untuk para subscriber, saya ucapkan selamat Hari Paskah untuknya. Saya di sini kenalkan diri, saya Angel Inforenci Sitinjak. Mohon dukungannya para subscriber dimanapun berada, para fans Pak Effendi, yang sangat suka dengan Pak Effendi, khususnya mendukung saya untuk lomba Pes Barawi di Papua Barat, kemungkinan di tahun 2026. Haleluya. Saya meminta kepada subscriber JDP Channel 150.000 lebih, meminta supaya kita dukung adik Angel. kita, Angel siapa? Sitinjak. Si Tinja, Ya. supaya juara Pas Barawi. Dan juga dari channel Injil Habaget ya. yang sudah 300 Mungkin yang mau dengan couple kaosnya Pes Barawi LPPD langsung siap. chat Pak Ya, Boru. Effendi. Boru Nenggolan. Silakan kamu nyanyikan Ini sebuah WL. pujian. Ini WL kita yang luar biasa Bapak ini ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kami bawakan lagu pujian, Yesus kan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, terima kasih. Nah, ini anak tante yang berapa tante? Anak saya nomor 3, Si Boru ya. Boru. Salam kakak. Halo. Salam abang. Oke, silakan memberikan kesaksian kakak bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dalam rumah tangga dan dalam kehidupan kakak sama abang. Karena saya mendengar tadi abang ini banyak sekali ilmunya, entah roh nenek dari mana diambilnya, ya saya tidak tahu. Yang jelas bukan opung-opung kita, saya tidak tahu opung-opung dari mana itu datang. Ketika saya mendengar ini opung dari ini, opung dari sini, yang jelas bukan opung Batak. Opung saya tidak tahu. Silakan kakak. Opung Cina. Nama saya Jeffrey. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Saya memang datang ke gereja, tapi saya tidak mengerti apa isi itu firman Tuhan. Saya masih berguru sana sini menuntut ilmu, mengisi badan, merasa pengen punya jati diri, merasa hebat, tapi semua itu tipuan. Saya sudah menikah sama istri saya, tapi saya masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, yaitu menduakan Tuhan, karena Tuhan tidak suka diduakan. Suatu ketika waktu Paskah saya disuruh pulang, saya lagi bekerja di Bengkulu, saya disuruh pulang sama istri saya, pulang. Ini Paskah, saya bilang enggak, saya mau kerja. Tapi istri saya terus menyuruh saya untuk pulang. Kamu Kristen apa bukan? Ya, saya bilang, saya pulang. Nah, waktu saya pulang, saya pulang ke Kota Bumi. Saya nginap di Kota Bumi, waktu jam 12 malam, saya nggak tahu kenapa, mata saya terbuka. Saya bisa melihat semua hal-hal gaib, yaitu jin-jin, segala setan-setan, saya bisa lihat semua, apa yang ada di badan saya, yang saya perguruin, isi cincin, batu cincin saya, yang ada isinya, semuanya yang ada dalam tubuh saya, bergejolak keluar semua. Jadi, saya merasa, saya hebat, saya bisa, saya lawan dengan ilmu-ilmu saya. Hanya Tuhan cuma melihat sampai di mana kamu bisa. Dan sampai malam itu saya nggak tidur, saya frustasi, saya masih bergumul melawan setan-setan yang ada, saya lihat itu. Dan orang tua saya, mami saya, ngelihat saya kayak orang gila. Dia telepon pendeta, dia kasih tahu kejadian saya.
Dan pada waktu besoknya ke gereja itu, saya datang ke gereja, tapi saya tidak konsen. Saya tidak bisa menyimak apa itu firman-firman Tuhan itu. Jadi saya dengan masih bergumul aja dengan apa setan-setan itu. Jadi satu ketika pendeta itu doain saya, wah saya merasa pingsan, saya jatuh, saya bangun lagi. Saya merasa kurang yakin, wah pendeta ini tidak bisa bantu saya untuk ngeluarin apa yang ada dalam tubuh saya ini. Jadi saya paksain, saya pergi lagi ke pendeta, saya minum anggur perjamuan, roti perjamuan, saya muntah, saya keluar. Itu kayak cacing-cacing itu. Di situ saya masih merasa hebat, saya keluarin ilmu saya tantang yang guru-guru saya yang merogoh sukmo itu. Sekarang saya bisa lihat dia orang kan, rasa jengkel saya keluarin ilmu saya, tapi Tuhan masih menontonin saya. Sampai di mana kamu bisa lakukan ini semua? Sampai di mana? Tuhan pengen tahu. Sampai di mana kamu minta tolong sama Tuhan? Di situ saya udah 2 hari saya tidak tidur. Di situ saya bergumul terus. Saya panggil, saya teleponin guru-guru saya untuk bantu saya, tapi semuanya sia-sia. Di waktu pagi, kadang saya sudah mulai parah. Tapi disitulah saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidup saya. Pas hari Paskah juga itu kan? Pas hari Paskah, Bang ya? Iya, pas hari Paskah. Saya serahkan hidup saya Tuhan. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya berserah sama Tuhan, saya berdoa. Di situ saya tidak tahu kenapa saya pingsan. Dunia ini gelap gulita. Yang cuma saya lihat cuma hanya setan yang ingin menarik jiwa saya. Tapi saya bertobat, saya bilang Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya bertobat. Gak tahu kenapa ada yang mendorong supaya roh saya itu tidak keluar dari tubuh saya, masuk ke dalam, dan di situ saya nangis, saya minta ampun, saya berserah sama Tuhan. Saya tidak andalkan guru-guru saya lagi, saya tidak andalkan kekebalan saya tidak andalkan semua yang ada. Saya berguru, saya berkata kalimat syahadat, saya dimandiin, ditampah, wah semuanya saya buang semua. Karena itu semua bohong bagi saya, karena itu tipuan. Saya berserah, saya serahin hati saya serahin jiwa saya. Disitulah mulai pemulihan tubuh saya, sampai datang yang pakai jubah hitam, bawa Alkitab, nunggu di depan rumah. Saya bilang kalau saya mati, biar saya mati di pangkuan ibu saya bilang. Ibu saya ditelepon sama pihak keluarga sini, suruh datang bahwa saya sedang sakit. Ibu saya datang ke sini, cepat-cepat datang ke sini. Saya bilang kalau emang Tuhan saya mau mati, saya bilang saya mati di pangkuan ibu saya. Tapi Tuhan nggak kasih. Tuhan bilang kalau kamu mau bertobat, putuskan benang hitam itu, gunting benang hitam itu. Saya bilang Tuhan, saya gunting benang hitam itu, saya putuskan semua yang dulunya ada sama saya berguru, saya begini, saya putuskan semuanya. Saya bertobat dari narkoba, perempuan, pergaulan bebas, semuanya, mabuk-mabukan, saya lepasin semuanya. Dari merokok semuanya, saya lepasin. Dari berhala-berhala, semuanya yang atribut-atribut saya lepasin, saya buang semua. Sampai 9 pendeta yang membantu saya, sampai saya dibaptis dalam laut. Itulah Tuhan saya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang menolong saya dan memberikan saya kesempatan. Dan juga waktu corona itu penyakit yang delta yang luar biasa, yang oksigennya memerlukan oksigen yang banyak. Saya menderita corona itu. Ya itulah Tuhan masih kasih kesempatan buat saya lebih lagi untuk menjaga bait Allah ini, untuk saya benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, walaupun banyak masih kekurangan dalam hidup saya, tapi saya mau berubah. Amin. Saya mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sungguh-sungguh lagi, karena Tuhan sudah kasih mukjizat dalam hidup saya masih bisa bernafas sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu jelas sekali firman Tuhan berkata, gelap dan terang tidak akan bisa bersatu ya. Kalau kita ikut Yesus itu harus sepenuh hati kita ikut Yesus. Benar-benar kita ikut Yesus. Tidak boleh lagi hati kita mendua. Kita pelihara jin-jin, kita berguru dan segala macam. Karena tidak akan bisa bersatu dan tidak mungkin bisa menyatu antara gelap dan terang. Kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan itu tidak akan bisa dipertemukan. Nah, bagaimana perjuangan kakak ketika menghadapi abang yang begitu luar biasa, main perempuan lah dia, tadi dibilangnya, saya yang dengar, saya laki-laki yang dengar jengkel, ya. Saya
langsung pengen langsung sampaikan supaya jangan terlewatkan. Hampir lupa tadi nanya istrinya. Ya, benar. Apa Kak? Apa yang kalian lihat pada abang ini? Ya, kalau bertahan sampai saat ini ya karena kata Tuhan kan kalau sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa Oh, wih, luar biasa. Haleluya. Ini memang kata-kata magic ini ya. Haleluya, luar biasa. Oke Kakak, terima kasih. Apalagi Kak? Ya kalau saya kemarin itu menghadapi dia dengan semua kelakuan dia, main perempuan, judi, ngerokok, narkoba, bahkan ilmu-ilmu, saya terus terang apalagi ilmu menentang. Di rumah mertua aja dia mau pakai cara dia tuh saya nggak peduli mau di rumah mertua, kalau karena ini ribut pun nggak apa-apa. Saya memang anti dengan yang seperti itu. Jadi saya cuman saya nasihatin, saya omongin sampai mertua juga ngancem dia, kamu nggak berubah, saya keluarkan dari kakak, saya tidak anggap kamu anak, mati pun saya tidak perlu kamu datang. Tapi dia tetap nggak ada berubah, meskipun orang, saya pikir kalau orang tuanya sudah yang tegur dia, yang ngancem dia begini begitu, dia pasti berubah. Ternyata dia nggak berubah. Cuman saya berdoa cuman sama Tuhan begini, Tuhan tegur dia dengan cara terbaik Tuhan. Jangan inginkan nyawanya, dan jangan bikin dia cacat. Itu aja. Oh, mantap kali Pak. Ternyata Tuhan dengar itu semua. Jadi Tuhan tegur dia dengan begitu rupa cara Tuhan sehingga dia benar-benar kapok gitu. Oh, luar biasa kakakku ini. Jadi ada satu hal yang keren saya dengar ya, katanya begini, Tuhan tegur dia, tapi jangan dia buat dia menjadi cacat. Seakan-akan begini, kalau sempat tegur Tuhan jadi gini, nggak mau lagi dia saudaraku. jadi gak mau lah. Pinter juga doanya. Aduh, perlu dipelajari nih saudaraku. Kalau berdoa jangan bilang Tuhan hukum suamiku, buat dia gitu kan, jangan. Sempat dia begini-begini gimana? Pinter. Ini cara doa yang pinter ini. Iya, saya masih ingat terus doa saya itu cuma gitu, Tuhan tegur dia. Tapi jangan buat dia cacat. Jangan inginkan nyawanya dan jangan buat dia cacat. Dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan yang terbaik, bagaimana dia berubah. Ternyata Tuhan tegur dengan cara begitu, dan sampai saat ini dia benar-benar berubah. Sudah tinggalkan itu semua. Haleluya. Jadi ditegur Tuhan, jadi ganteng dia. Jadi ganteng. Haleluya. Jadi dulu ganteng di mana? Oke. Tuhan kita hidup. Amin. Iya, semua karena kuasa Tuhan. Semua karena kuasa. Kebaikan saya, tapi karena Tuhan itu mengasih keluarga kecil saya lah yang paling utama. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Terus andalkan Tuhan ya Bang ya. Iya. Semangat selalu dalam Tuhan. Dan kita saudara saling menopang dalam doa. Salam, terima kasih. Sudah pelayanan perjamuan ini. Wow. Iya, luar biasa. Oke kakak, terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Sebri Didamani. Saya anak dari Mama Rita dan saya adalah sepupu dari Abang JDP. Jamal Dodi Pasari. Ini yang di sebelah saya adalah suami saya. Saya mau bercerita sedikit. Saya bertemu dengan suami saya ini waktu saya masih bekerja. Kebetulan suami saya ini belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kami berkenalan dan saya bilang saya Kristen. Kita berbeda keyakinan. Saya mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya bilang kepada suami saya, kalau mau kenal saya, mau ikut saya, ya boleh ikut saya ke gereja, pelajari apa yang saya imani. Ya. Jadi berarti kakak berpesan kepada abang waktu itu, iya. kalau kamu mau aku, harus juga ikut mau imanku. Ya, harus ikut Tuhan Yesus, harus kenal Amin. dulu Tuhan Yesus. Jadi sebelum kami menikah, saya minta suami saya untuk benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Bukan karena saya. Tapi memang dia benar-benar mengalami secara pribadi. Mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhannya selama 6 bulan dia mau ikut ke gereja, dia mau menerima Tuhan Yesus dan dia minta sendiri dengan dirinya sendiri, dia minta untuk dibaptis. Haleluya. Tadinya ada pertentangan dari orang tua, tapi dia tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Haleluya. Halo Bang, shalom. Tuhan berkati Bang ya. Kakak, pesan kami tetap teguh dalam iman. Abang, lebih-lebih lagi abang yang paling penting, berpegang teguhlah pada firman Tuhan ya. Jangan pernah meninggalkan Yesus sedetik pun, karena
kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Amin. Nah, karena kita dalam kita kekristenan itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi pesan saya kepada abang tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap selalu semangat dan terus roh abang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salam abang. Terima kasih kakak. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kesaksian mereka ini boleh menguatkan, memberkati kita sekalian, sehingga kita akan semakin semangat mengiring Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, bahwa kita yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan, karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.